Seorang petualang bagi Allah, itu adalah subtema malam hari ini, bagian pertama dari PA berseri dari Abraham. Belajar tentang PA tokoh itu sangat menarik karena kita bisa melihat kehidupan seseorang. Kita bisa melihat bagaimana dia berpikir, bagaimana dia mengambil keputusan, dan itu bisa menjadi contoh di dalam kita hidup mengikut Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita akan dipimpin oleh Pendeta Yoel. Pendeta Yoel sekarang pendeta di GKJ Jakarta, di Rawamangun, Bapak Ibu. Selain itu, Pendeta Yoel juga menjadi Direktur Literatur Perkantas dan menjadi wali penerbitan juga di Scripture Union, begitu ya. Nah, Bapak Pendeta Yoel ini banyak berkecimpung di tulis-menulis. Jadi kalau Bapak Ibu ada berminat belajar menulis, nah boleh tuh, gitu ya. Nah, malam hari ini nanti Pak Yoel akan menemani kita belajar bersama-sama. Sebelumnya kita akan membuka di dalam doa. Kak Evita akan memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada malam hari ini. Bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu di dalam kami menghadapi persoalan-persoalan kami pada hari ini. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh bersama-sama pada saat ini, pada malam hari ini, untuk memulai PA berseri perdana kami. Bersyukur untuk Bapak Pendeta Yoel yang Kau utus Tuhan pada malam ini, menolong kami untuk memahami lebih dalam lagi kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, berkatilah kami, karuniakan kami konsentrasi dan kemampuan untuk kami dapat mengerti firman-Mu sampai selesai nanti. Tolong kami juga untuk dapat menghidupi firman-Mu setiap hari di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Evita. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan segera mulai PA kita. Dan nanti sesudah selesai pemaparan, kita akan ada tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan tuliskan di chat dan pertanyaan Bapak Ibu akan dibahas oleh Pendeta Yoel. Begitu ya. Kita harapkan pertanyaan hanya melalui chat. Nah, malam hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang sebelumnya adalah bernama Abram. Jadi kita mulai dengan sebelum menjadi Abraham. Silakan Pak Yoel. Masih mute? Ya, terima kasih. Ini yang persoalan ya. Jadi udah semangat atau masih mute gitu ya. Dan tapi ya inilah cara yang diberikan Tuhan kepada kita untuk terus bertumbuh. Dan ya memang hari ini kita akan bahas 4 pasal dan saya akan di bagian-bagian tertentu saya rasa kita baik untuk berefleksi sejenak. Mungkin kita bisa ngobrol sebelum nanti kita tutup dengan ngobrol bersama di bagian belakang gitu ya. Ya, saya harap. Saya akan mulai dengan ini, saya akan bacakan saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan berkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran.
Bapak Ibu, yang menarik adalah bahwa Kejadian 12 ayat 4 dinyatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram sendiri artinya Bapa Agung, Bapa besar, Bapa yang diagungkan. Dan bisa jadi pada masa itu dia sendiri memang dianggap sebagai Bapa bagi umat yang dipimpinnya. Dan memang persoalannya adalah Bapak yang besar ini, Bapak Agung ini, ya dia tidak punya anak kandung dalam hal ini. Walaupun sebelumnya sebetulnya dia sendiri adalah dianggap Bapa oleh semua orang yang ada bersama-sama dengan dia. Dan Kejadian 12 ayat 4 dengan tegas mengatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kalau kita bertanya mengapa Abram melakukannya, tentu kita hanya bisa menduga-duga. Tentu dengan refleksi karena kita sendiri kadang-kadang juga berada dalam posisi seperti Abram. Dugaan kita bisa benar, bisa juga tidak benar, tapi kalau kita terus mencoba menempatkan diri dalam posisi Abraham, mungkin benar. Cara yang paling aman kebenarannya adalah ya kalau kita ketemu dengan Abram sendiri nanti di sorga dan bertanya tentang hal ini, mengapa dia melakukannya. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Kalau Ibrani dengan jelas berkata, karena iman. Jadi memang penulis Ibrani ketika ada pertanyaan, mengapa Abram melakukannya, dia langsung berkata, karena iman. Abram taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi penulis Ibrani sama seperti kita, orang percaya sekarang, pasti juga bisa mengatakan karena iman. Tapi pertanyaannya adalah apa yang membuat Abram taat? Apa yang membuat Abram begitu taat? Apa yang membuat Abram begitu beriman? Nah, ya ini dugaan-dugaan dari saya gitu ya. Saya memahami bahwa panggilan itu adalah anugerah. Dan tidak ada alasan yang bisa diajukan Abram berkait dengan panggilan ini. Ini konsepnya memang berbeda dengan konsep kawan-kawan Muslim. Kawan-kawan Muslim itu dengan jelas mengatakan bahwa Abram ini memang seorang yang saleh, yang hebat, yang pilihan. Bahkan pernah pada suatu saat dia memang sudah menghancurkan sesembahan yang disembah oleh leluhurnya, oleh ayahnya, begitu ya. Tetapi Alkitab yang menarik adalah Alkitab tidak menyatakan siapa Abraham. Siapa Abram? Apakah dia saleh? Apakah dia baik hati? Apakah dia itu? Sama sekali tidak. Agak beda dengan ketika kita bicara soal Nuh, gitu ya. Sehingga saya berani mengatakan memang tidak ada alasan yang bisa diajukan Abram berkait dengan panggilan ini. Panggilan itu memang anugerah, gitu ya. Nanti kita akan bisa melihat bahwa memang ini sungguh anugerah. Kenyataan dipilih dalam tanda petik mungkin membuat Abram percaya kepada Allah. Dipilih itu berarti setelah dipilah baru dipilih. Dipilih itu berarti ada yang istimewa sehingga dia dipilih gitu ya. Dan Abram mempercayakan diri kepada Allah yang telah mempercayakan panggilannya kepada Abram. Mungkin ini menarik bahwa ketika seseorang memilih kita, maka sebetulnya dia sedang percaya sama kita. Sehingga pertanyaannya adalah apakah kita juga mempercayai dia yang memilih kita, gitu ya. Jadi Allah ketika memilih Abram, dalam bayangan saya Allah itu percaya kepada Abram. Dan Abram yang dipercayai, yang dipilih, merasa perlu mempercayakan diri kepada Allah yang telah mempercayakan panggilannya kepada dirinya, gitu ya. Dan akhirnya dari Abram, Bapak Agung, menjadi Abraham, Bapak Agung bagi mereka. Jadi permainan kata ya, Bapak yang diagungkan menjadi Abraham, Bapak yang diagungkan bagi semua.
Jadi ada lagunya kan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak gitu. Jadi bukan sekedar Bapak agung, Bapak besar, Bapak yang hebat, tetapi dia adalah Bapak bagi banyak orang. Nah, di sini Abraham menjadi berkat. Dan mengapa Abraham begitu beriman? Mungkin jawabannya adalah Abraham mempercayakan diri kepada pribadi yang berjanji. Ini memang masalah iman. Jadi kalau Bapak Ibu percaya pada seseorang yang berjanji, yaitu masalah iman. Karena memang bisa saja dia ingkar janji, begitu ya. Pergi merupakan tindakan iman, Ibu Bapak. Pergi itu berarti ya pergi itu berarti dia bergerak, gitu ya. Bergerak dari sesuatu yang jelas ke sesuatu yang tidak jelas, begitu. Abraham meninggalkan apa yang sudah pasti bagi dirinya, keluarganya, sanak saudaranya, lingkungannya, itu sudah pasti. Dan dia meninggalkan kepastian menjadi sesuatu yang tidak pasti. Dan yang menarik adalah tidak ada alamat. Kepastian tempat itu memang bukan pada alamat, tetapi kepada Allah yang akan menunjukkan tempat tersebut. Nah, ini lagu yang baik menurut saya. Jadi ini lagu Kidung Ceria. Abraham, kau hendak kemana? Terserah pada Tuhanku. Apa kau sudah tahu tempatnya? Tuhan pasti membimbingku. Saudara, ini saya suka dengan lagu ini. Lagu ini tuh ketika ditanya lokasi, Abraham mau kemana? Jawabannya Abraham tidak menyebut kata kota, nama kota, tapi ini kepasrahan total. Lalu ketika ditanya, sudah tahu belum tempatnya? Tapi Abraham tak mau bilang belum, kan malu ya kalau ditanya belum tahu, aneh amat gitu ya. Tapi dia percaya diri, Tuhan pasti membimbingku. Jadi lagunya ini kesannya nggak nyambung ini. Abraham, kau hendak kemana? Ya terserah pada Tuhan. Apakah sudah tahu tempatnya? Ya Tuhan pasti membimbingku gitu ya. Bagi Abraham, kepastian tempat dan arah tak penting lagi. Yang penting hubungannya dengan Tuhan. Yang penting Tuhannya itu sendiri. Abraham tak mempersoalkan tempat karena yakin tak mungkin tersesat. Karena ya ada penunjuk jalannya. Kepastian perjalanan tidak tergantung pada daerah yang dia tuju atau mudah sukarnya perjalanan, namun bergantung pada Allah sendiri. Sehingga referennya, Tuhan Maha Kuasa, itu imanku. Janjinya benar dan kekal, dan ia membimbingku. Gitu. Nah, bait kedua, pertanyaan lagi, Abraham, kau harapkan anak? Ya dia nggak bilang, iya sih, kagak. Telah dijanjikan Tuhanku. Ini emang pede bener. Tapi kau sudah amat tua. Dia kagak bilang, ya memang begini keadaannya. Tapi dia bilang, ku pegang janji Tuhanku. Jadi yang menarik adalah ketika bicara ditanya ini, Abraham lebih berpegang pada janji Tuhan ketimbang realitas hidup. Jadi meski dalam pandangan manusia serba mustahil berkait umur panjang, Sarah juga telah menopause, Abraham tetap percaya. Dia mempercayai Allah yang telah berjanji kepadanya. Dan menurut saya, Yoel, tindakan iman itu seringkali juga tindakan nalar, seirisan dengan tindakan nalar. Kalau kita perhatikan lagu tadi, sebenarnya lagunya kan hendak kemana, jawabannya terserah pada Tuhanku. Jadi sebetulnya mungkin orang bilang bodoh amat gitu ya, nggak jelas tempatnya, alamatnya. Tetapi sebetulnya ini sangat logis karena Tuhan yang tahu tempatnya, gitu ya. Ini ya sekarang sudah ada Google Maps, sekarang sudah ada GPS gitu kan, ya enak sih gitu ya. Tapi kita juga pernah kan ketika pakai GPS gitu ya, jalanan 2 mobil jadi 1 mobil, lalu jadi 1 motor gitu kan. Dan yang namanya GPS ya menolong kita untuk masuk ke situ. Nah, saudara, ini janji Allah. Pergilah dari
sanak dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan berkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, janjinya 3. Tempat, bangsa yang besar, berkat. Nah, berkait dengan ini, kelihatannya hanya janji kedua lah yang tak dimiliki Abram saat itu. Ketika dia berangkat meninggalkan sanak keluarganya. Bagaimanapun namanya Abram. Dan dia semacam pemimpin pemimpin sekelompok orang. Jadi sesungguhnya dia juga sudah punya tempat, dia juga punya banyak hal yang dimilikinya, dia punya juga orang-orangnya, tetapi bicara soal janji kedua itu yang dia belum punya. Lalu di dekat Sikem, ketika berjalan Allah berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Yaitu berkait dengan Kejadian 12. Nah, mungkin kita bisa berefleksi sejenak. Abram pergi karena janji atau karena ia percaya kepada Allah pribadi yang berjanji. Paulus menegaskan begini, lalu percayalah Abram kepada Tuhan dan Tuhan perhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Lalu dikatakan Abram percaya kepada Allah dan karena kepercayaannya itu, ia diterima oleh Allah sebagai orang yang menyenangkan hati Allah. Paulus berkesimpulan bahwa Allah menerima Abraham sebagai orang yang menyenangkan hatinya. Mengapa? Karena ia memahami posisinya sebagai hamba dan hamba sejatinya selalu berusaha menyenangkan hati tuannya. Gitu ya. Jadi ini fase pertama. Nanti kita bisa simpan untuk bercakap di bagian akhir. Saya akan cepat saja. Tetapi itu bukan tanpa masalah. Masalah pertama adalah aku akan memberikan negeri ini kepadamu, tapi kemudian kelaparan timbul di negeri itu. Ini di sini para pakar agak berbeda pendapat, gitu ya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu ceritanya catatan awal penulis kitab Kejadian, jelas bahwa orang percaya tidak bebas dari masalah. Saudara dan saya sudah steril dari masalah. Saudara dan saya masih bisa kena COVID. Saudara dan saya masih bisa tertimpa persoalan. Nah, saat masalah menerpa, pertanyaannya adalah apakah yang akan dilakukan orang percaya? Ketika bencana kelaparan melanda, Abram mengungsi ke Mesir. Dia bergerak, dia mencari makanan. Bagaimanapun tetap tinggal di Kanaan merupakan tindakan konyol. Abram pun tak ingin mati konyol, karena itulah dia mengungsi. Tapi memang ada pendapat yang mengatakan ya sebaiknya Abram tidak perlu mengungsi lah. Kalau dia tidak mengungsi, tentu Allah akan memberi makan lah di tanah itu. Tapi yang menarik adalah Abram mengambil keputusan untuk mengungsi. Dan menurut saya keputusan ini juga tindakan iman. Dan tindakan iman ini kadang-kadang bahkan seringkali logis gitu ya. Dan Allah toh memberikan kita akal budi untuk mengambil keputusan. Hanya persoalannya adalah ya saya menduga Allah merestui kepergiannya karena manusia diberikan akal budi dan akal budi perlu digunakan dengan semestinya. Hanya persoalannya adalah tindakan Abram yang kedua semestinya tidak hanya bertumpu pada akal budi. Abram meminta Sarai mengakui diri sebagai adik Abram untuk menghindari kemungkinan pembunuhan atas diri Abram. Sejatinya ini penipuan terencana yang bertumpu pada akal budi semata. Mereka pergi ke Mesir. Dan ketika sebelum sampai di Mesir, Abram mengajak Sarai untuk berbohong. Karena idenya adalah kalau dia mengatakan diri sebagai istri Abram, karena Sarai sangat cantik ya, maka Abram pasti mati, Abram pasti dibunuh. Karena Sarai sangat cantik. Dari sudut logika, tindakan Abram masuk akal. Namun jika ditelaah lebih dalam, semuanya berpusat pada ego Abram. Di ruang Zoom ini kan banyak ibu-ibu ya, banyak perempuan ya. Nanti kita bisa mempercakapkan.
Bagaimana perasaan kita kalau kita menjadi Sarai, diajak berbohong karena sang suami takut dibunuh, gitu kan? Abram ingin istrinya berbohong. Nah, sesungguhnya ini persoalan integritas. Abraham, orang percaya itu ternyata lebih mempercayai dirinya sendiri ketimbang Allah. Kelihatannya Abraham sedikit pun tidak melibatkan Allah. Ya kan, ya masa berdoa, Tuhan saya mau berbohong, minta berkat, amin, aneh rasanya gitu ya. Memang akal budi merupakan karunia Allah, akan tetapi mempercayakan diri sepenuhnya pada akal budi bukanlah tindakan iman, bahkan menyepelekan Allah. Perkiraan Abraham tak sepenuhnya salah. Firaun yang sangat mengingini Sarai berusaha menjamu Abraham dengan banyak hal baik. Pada titik ini bahaya yang mengancam Abraham tentu tidak kecil. Firaun adalah penguasa yang bisa melakukan segala sesuatu. Agaknya ini yang dilupakan Abraham. Abraham berharap bahwa dia tidak dibunuh oleh orang Mesir karena kecantikan Sarai, namun Abraham tidak memperhitungkan Firaun. Firaun, raja Mesir, suka sama Sarai. Dipikir Abraham ya suka nanti ya rakyat biasa lah. Ternyata Firaunnya yang suka. Dan di sini menjadi persoalan. Karena ingat, janji yang kedua adalah anak, keturunan. Jadi sebetulnya penggunaan akal budi Abraham ini membuat dia mengancam dirinya sendiri, bahkan mengancam janji Allah yang kedua berkait dengan anak. Kan kalau Sarai jadi istrinya Firaun, ya sudah, ya kagak jadi punya anak dari Abraham kan itu. Tapi yang juga menarik adalah Firaun akhirnya mengajar Abraham soal integritas. Firaun marah, boyang ngomong gitu kan. Di hadapan Firaun, ketika Firaun marah sama Abraham mengatakan, ya seharusnya ngomong dari awal begitu ya. Karena ternyata ketika Firaun mengambil Sarai, Firaun dan segenap istananya itu pada kena penyakit. Dan akhirnya Firaun bermimpi bahwa yaitu istri orang yang sedang diambilnya itu. Dan di sini menarik. Abram, bapak orang percaya itu diomeli sama orang Mesir berkait dengan integritas. Dan Abram tentu tidak bisa membela diri, mau bela apa di depan raja juga susah, tapi dia memang sungguh-sungguh salah. Dari segi manapun Abram salah. Dan kesalahan Abram itu ternyata berpengaruh luas. Abram yang salah, tapi Firaun dan seluruh istananya kena tulah. Itu yang disesalkan oleh Firaun. Seorang makan cempedak yang lain kena getahnya. Abram bersalah karena memandang rendah orang Mesir. Abram berpikir orang Mesir pastilah akan membunuhnya karena kecantikan Sarai. Ternyata tidak. Orang Mesir bahkan Firaun sangat menghargai ikatan perkawinan. Nah di sini saya rasa Abram salah. Yang pasti Abram telah menyepelekan Allah. Dia hanya bertumpu pada akal budinya. Pada titik ini, Abraham bukan teladan yang baik. Dan ya, semoga itu juga tidak terjadi dalam keluarga kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang mengungsi ke Mesir sungguh merupakan jalan keluar terbaik? Lalu sejauh mana kita boleh menggunakan akal budi ketika kita tertimpa bencana? Nah, masalah kedua ada lagi. Masalah kedua adalah maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, di sana Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Saya agak tertawa ya dengan kalimat paling bawah ini. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Apakah maksudnya penulis? Ya kalau pada berantem kan mereka akan jadi bahan tertawaan orang gitu ya. Dan
Itu juga mungkin menjadi refleksi yang baik nanti. Tapi yang menarik adalah maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara engkau dan aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Abram mementingkan kekerabatan. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Engkau ke kanan, aku ke kiri. Saudara, pertanyaan yang menarik kita pikirkan, mengapa Abram melakukannya? Mengapa dia tidak memilih lebih dahulu? Bukankah dia lebih tua daripada Lot? Bukankah Lot itu memang ya keponakan yang ingin ikut dengan dirinya? Ya apa sesungguhnya motivasi Abram di sini? Nanti kita bisa membahasnya. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar, gitu ya. Ya mereka peternak dan butuh air, peternak butuh tumbuhan hijau dan butuh air. Dan ketika Lot pergi, maka ini menarik. Allah berfirman kepada Abram, pandanglah ke sekelilingmu, lihatlah di tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ini menarik, saudara. Ada kata selama-lamanya. Karena kita tahu nanti peristiwa Sodom dan Gomora, Lot tidak ada di sana untuk selama-lamanya. Tetapi keturunan Abraham bisa hadir di sana selama-lamanya. Ya. Masalah ketiga, ini kebanyakan masalah memang. Jadi raja-raja bersepakat di timur, raja-raja di timur bersepakat melawan Sodom dan Gomora. Segala harta benda Sodom dan Gomora, beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lot pun juga ikut diangkut oleh musuh. Tapi yang menarik adalah Abram yang mendengar itu, dikerahkannya orang-orang yang terlatih, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan menghamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba, di sebelah utara Damsik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Saudara, ini lawannya ini bukan satu raja. Lawannya ini raja-raja di timur. Banyak gitu ya. Tapi Abram sendiri dengan 318 orang banyaknya melawan mereka. Ya kembali, mengapa Abram melakukannya? Mungkin karena Lot ada di sana. Tetapi mungkin juga dia melihat adanya ketidakadilan. Dan ingat, bagian dia, panggilan dia juga adalah menjadi berkat bagi orang lain. Dan buah dari tindakan Abram itu, setelah dia tenang begitu ya, maka Melkisedek Raja Salem memberkati Abram, lalu diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan nanti surat Ibrani juga bicara soal Melkisedek dengan gaya yang berbeda, dengan tafsiran yang berbeda. Dan Melkisedek sendiri, Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini menarik. Abram yang menolong mereka, Abram yang mengembalikan harta mereka, tapi Abram juga yang memberikan 1/10 karena Melkisedek adalah seorang imam dan Abram merasa perlu yang akhirnya nanti berkembang dalam budaya Israel menjadi persembahan, persuluhan gitu ya. Dan ketika Melkisedek Raja Sodom itu berkata kepada Abram, berikanlah hartanya untuk mudah, orang-orangnya untuk saya. Tapi Abram berkata, kagak, semuanya dikembalikan gitu ya. Menjadi pertanyaan, mengapa Abram menjawab demikian? Ada kesempatan baginya untuk mendapatkan hadiah dari penyelamatan itu, tapi Abram sendiri tidak mau mengambil hadiah itu. Nah, ini juga bisa menjadi bahan refleksi kita. Di sini saya melihat bahwa tindakan Abram ini tulus. Dia tidak walaupun tentu yang orang berterima kasih pengen ngasih ucapan terima kasih, tapi Abram sendiri tidak mau dengan alasan
Nanti ada orang bilang, aku telah membuat Abraham menjadi kaya gitu ya. Tapi saya rasa itu pernyataan basa-basi. Tapi sebetulnya kalau kita mau lihat lebih dalam, kelihatannya Abraham memahami bahwa pemberian Allah itu cukup baginya. Sehingga dia tidak perlu mendapatkan yang dari yang lain gitu kan. Bagaimanapun kan raja-raja ini juga butuh modal gitu kan untuk membangun kerajaannya kembali. Nah, masalah keempat, nah ini Abraham bukan Superman. Dia sempat mengeluh. Kemanusiaannya membuatnya curhat kepada Allah. Ini dia Kejadian 15. Bagaimanapun dia telah menunggu hampir 25 tahun. Dengan lugas Abraham berkata, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saudara, tadi Kak Nina bicara soal persahabatan, kelihatannya seorang sahabat pasti lugas ngomong sama sahabatnya. Kalau ngeluh ya ngeluh. Dia tidak menyembunyikan perasaannya. Dan Abraham dengan lugas berkata, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Saudara, janji yang kedua itu yang dilontarkan kepada Abraham, oleh Abraham kepada Tuhan. Engkau tidak memberikan. Dan Allah lugas menjawab. Kan Abraham bilang, kayaknya Eliezer yang akan menjadi ahli warisku. Lalu Allah menjawab, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Dalam pemahaman saya, masalah keempat ini masalah yang muncul dari hati Abraham sendiri. Sudah 20 tahun lebih dia melakukan panggilan itu, menjalani panggilan itu. Tapi ya kagak muncul-muncul ini anak. Sehingga dia berani berkata, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar, tak berfirman, coba lihat langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan Alkitab mengatakan, lalu percayalah kepada Tuhan, percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan perhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan itu nanti dikutip oleh Paulus di surat Roma tadi. Saudara, percaya bukanlah barang yang sudah jadi dari sananya. Kepercayaan dalam diri seseorang merupakan proses. Iman sangat berkait erat dengan pertumbuhan dan tidak sekali jadi. Saudara dan saya perlu belajar untuk percaya. Dari masalah-masalah tadi, terlihat bahwa Abraham pun bukan Superman. Dia pun perlu belajar percaya. Meski telah 4 kali Allah menampakkan diri kepada Abraham dan janji akan Tuhan itu belum tergenapi, Abraham belajar untuk percaya. Abraham belajar untuk sabar. Percaya berarti mempercayakan diri kita kepada pribadi yang kita percayai. Dan Abraham mempercayakan dirinya kepada Allah. Dan itulah yang dikatakan Paulus, itulah yang menyenangkan hati Allah. Pertanyaannya adalah mengapa Abraham percaya? Kalau menurut pendapat saya, sejatinya itulah jalan yang paling logis. Bukankah Allah Maha Kuasa? Bukankah Abraham telah menjadikan dia sebagai tuannya atau Tuhannya? Dan jalan terlogis sebagai seorang hamba yang tidak tahu hari depan, memang percaya penuh kepada Sang Tuhan. Jadi, Kidung Jemaat berapa tuh ya? Serahkan pada Tuhan dikatakan, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Jadi sebetulnya menurut saya Yoel, percaya itu sejatinya merupakan tindakan terlogis. Karena saudara dan saya tidak punya kemampuan untuk tahu masa depan. Yang punya kemampuan, yang punya masa depan adalah Allah sendiri. Sehingga kepercayaan menjadi hal yang sekali lagi sangat logis. Tentu di sini tindakan iman juga merupakan tindakan akal budi. Gereja dalam perjalanan gerejawi senantiasa menyatakan bahwa iman dan akal budi itu dua-duanya berasal dari Allah, dua-duanya anugerah dari Allah, dan dua-duanya perlu dikelola dengan baik. Oke.
Ibu Bapak, demikian paparan yang cukup panjang tadi. Maaf, mencoba meringkaskan 4 pasal dalam dalam 40 menit begitu ya, atau dalam 30 menit. Monggo jika ada yang mau menambahkan. Saya selalu suka dengan bertemu dengan orang-orang baru atau orang-orang lama, karena saya tahu kita bisa saling berbagi gitu ya, dan kita bisa saling memperkaya. Ini Ibu Linar mengatakan Abram percaya pada visi Allah untuk hidupnya. Ya, ini menarik. Allah punya visi. Allah menanamkan visi itu dalam diri kita, dan menjadi bagian yang logis bagi kita untuk mempercayakan diri bersama dengan Allah mewujudkan visi Allah itu. Saya rasa masing-masing kita, setiap orang itu sudah punya, Allah sudah punya plan. Yang paling aman adalah jadilah sesuai dengan visi Allah, plan Allah. Sehingga panggilan kita adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi selalu belajar, dan belajar. Demikian Ibu Bapak, saya serahkan kembali kepada Mbak Nina. Mungkin kita bisa mendiskusikannya, bisa langsung atau juga bisa lewat chat. Monggo. Karena kalau langsung kadang-kadang ada nuansanya kan, kalau tulisan berarti tergantung dari orang yang baca gitu ya, dari perasaan orang yang baca gitu. Jadi kalau saya baca tulisan, perasaan saya pasti masuk di situ. Silakan Ibu Bapak, saya rasa kan kita bisa membuka membuka suaranya gitu kali Kak Nina ya. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu mau ada yang bertanya. Itu Pak Arif sudah mulai. Silakan. Ya, kayaknya lebih enak langsung pakai suara ya. Iya, pakai suara ya. Saya mau nanya gini Pak Yoel, apakah Abraham ini sudah mengenal Allah sebelum dipanggil? Saya sih berasumsi ya keturunan-keturunan dari Nuh sampai ke Abraham itu ya pasti sudah mengenal Tuhan ya. Tapi apa betul sebelumnya Abraham selalu berdoa kepada Tuhan, atau ini pertama kalinya dia dipanggil Tuhan, dipanggil Allah? Apa dia sudah mengenal sebelumnya? Itu dulu Pak Yoel. Terima kasih Pak Arif. Ya, kembali kalau udah jawaban begini mah, pertanyaan begini mah bisa jawab cuma bisa Abraham gitu ya. Dan memang menarik bahwa Alkitab kita diam tentang hal ini gitu ya. Tadi saya katakan Nuh itu jelas itu bahwa Nuh dari awal sudah bersahabat dengan Allah gitu ya. Nuh dari awal sudah bersahabat dengan Allah. Tetapi bicara soal Abram itu sama sekali sama sekali gelap gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa Terah pun, sebetulnya ya dari studi memang ya orang tua Abram sendiri bukanlah penyembah Allah yang kita pahami sekarang ini gitu ya, jadi sehingga nanti ini menarik bahwa Allahnya orang Israel itu kan disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi kalau saya boleh berani mengambil kesimpulan, ya memang ini baru pertama kali nih gitu ya, sehingga ketika bicara soal visi ini kan saya nggak tahu apakah kita pernah nonton film Joan the Arc gitu ya, yang ketika dia dia merasa itu visi dari Tuhan untuk membebaskan Perancis gitu ya, tapi orang-orang yang mengatakan bahwa dia bukan visi dari Tuhan tapi visi dari setan misalnya. Tapi saya agak berani mengatakan bahwa inilah kali pertama Abraham disapa oleh Allah gitu ya. Tapi tentu tapi yang menarik adalah Muslim sendiri memahami demikian. Kalau Muslim memahaminya Abraham itu sudah merontokkan mesbah-mesbah orang tuanya gitu ya. Tetapi kita sama sekali nggak punya cerita itu. Kita hanya punya cerita Abraham dipanggil. Nah, ini mungkin juga menarik nih. Kok berani-beraninya dia mempercayakan diri kepada orang yang
yang sama sekali tidak dikenalnya gitu ya. Nah, ini juga itu tapi pertanyaan saya sebetulnya yang kedua gitu ya. Iya, kok berani-berani ya. Kok berani-beraninya mempercayakan diri kepada orang yang tidak dikenalnya. Tapi Ya. kalau boleh jujur, sebetulnya memang kita ini kan berbahagialah kalau di antara kita ini ada Kristen yang tidak dari kecil. Saya Kristen dari kecil. Orang tua saya cerita tuh tentang Tuhan Yesus dan segala macam. Dan saya akhirnya ikut katekisasi, dan pada satu titik saya harus menyatakan saya mau mempercayakan diri kepada Tuhan ini. Tetapi bagi kalau ada di ruangan ini Kristen yang yang dewasa begitu, mungkin bisa cerita, kok berani-beraninya mempercayakan diri kepada Allah yang tidak dikenal sebelumnya. Nah, itu mungkin pertanyaan Pak Arief bisa dijawab oleh Bapak Ibu yang punya pengalaman inverse berpindah dari agama sebelum menjadi agama Kristen. Kalau boleh, dalam Pak Arief ya? Saya sendiri mengalaminya. Oke. Nah, pertanyaannya akan saya tanyakan, kok berani-beraninya Pak Arief menjadi Kristen? Kalau saya kan punya pengalaman, orang tua saya punya pengalaman susah, akhirnya bahagia, sehingga saya bisa melihatnya. Gimana ceritanya Pak Arief? Kalau saya sih sungkan, Pak. Maksudnya Pak, gimana? Saya kan tinggal sama tante saya waktu SMP. Nah, tante saya Katolik, dia cukup beriman gitu ya. Ngajak saya untuk masuk jadi Katolik, ya saya daripada dimarahin ya ikutlah. Gitu. Ya. Lalu ketika Bapak akhirnya ikut katekisasi dan menjadi Protestan, gimana ceritanya? Oh, itu panjang itu tahun, baru nggak lama. Jadi setelah mengalami perjalanan panjang, ya imannya ya tidak kuat lah. Artinya iman KTP gitu ya. Ya pelan-pelan mulai menyadari mungkin ada panggilan dari Roh Kudus yang menyentuh. Tapi sebelumnya sih nggak ada sama sekali. Cuma sebatas ya udah tahu aja begitu, tapi nggak mendalam juga. Ya. Ya, terima kasih buat ceritanya Pak Arief. Jadi memang ada titik-titik di mana kita tiba-tiba merasa membutuhkan dia. Ada titik di mana kita merasa mempercayakan diri kepadanya. Tapi sebetulnya ini bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan sih. Sebetulnya juga hubungan kita dengan istri kita sekarang atau suami kita sekarang. Coba lah, cuma pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, kok berani menikah gitu ya, mempercayakan diri dengan pasangan hidup kita. Dan menurut saya memang perkawinan sejatinya merupakan tindakan iman. Jadi kalau kagak punya iman ya jangan menikah dah, itu kan stres sendiri begitu kan? Mungkin begitu. Ya, terima kasih Pak Arief. Ada yang lain? Ya. Tuh, ada yang bilang jawaban yang polos Pak Arief, gitu. Bukan polos, itu jujur, gitu ya. Ya, tapi memang ya bersyukurlah kita. Ada saat-saat di mana sesuatu yang KTP itu dipakai Allah untuk memanggil kita. Panggilannya bisa dengan hal-hal yang luar biasa, tapi panggilannya bisa kadang-kadang hanya samar-samar begitu ya. Tapi apapun itu panggilan. Jangan sampai kita menganggap panggilan yang di KKR itu lebih hebat, lebih dramatik gitu ya, ketimbang panggilan yang yang ikut tante daripada diomelin gitu, jangan gitu ya. Ya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, kalau mau ngechat juga silakan. Jadi nanti akan kita bahas berturutan gitu ya. Oke. Itu ada pertanyaan di chat. Woi. Oh, dari Kauti. Dari Kauti. Ketika terjadi kelaparan di Kanaan, apakah mungkin Abram tetap tinggal, tidak pindah ke Mesir,
Bukankah waktu dipanggil untuk pergi dari negerinya, Abram pun tidak tahu kemana tempat yang dituju. Artinya, tindakan pindah ke Mesir kemungkinan juga karena Abram kurang percaya, selain kemungkinan bahwa iman Abram adalah iman yang logis juga, seperti yang disampaikan Pendeta Yoel tadi. Dalam perjalanan imannya, Abram mengalami pasang surut juga. Ya, terima kasih Kak Uti. Ya, terima kasih. Ini juga menarik ya, bahwa berkait dengan kelaparan itu biasanya kan Abram langsung ngomong nih, Tuhan gimana begitu ya. Tapi kelihatannya berkait dengan kelaparan di Mesir, kita jadi gelap nih. Apakah Abram sudah ngomong sama Tuhan? Apakah boleh pergi ke Mesir apa tidak? Tetapi kalau dia memang tidak minta izin sama Tuhan, dan akhirnya dia pergi ke Mesir, pasti itu tindakan yang salah, gitu ya. Tetapi yang menarik adalah bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi, bahwa dia pergi ke Mesir, ya diizinkan pergi ke Mesir. Tapi tindakan yang kedua, ketika dia mengajak Sarai itu berbohong, ya Tuhan pasti tidak suka. Dan cara Tuhan menegur Abram itu luar biasa, dengan melalui orang Mesir yang agak dianggap remeh sama Abram. Abram kan menganggap orang Mesir itu suka ngambil istri orang gitu ya, kan itu kan underestimate itu tuh. Pasti Firaun juga nggak mau tuh kalau gitu. Tapi ketika Allah menegur Abram melalui Firaun, menurut saya itu tamparan keras bagi Abram. Nah, yang menarik adalah seandainya ya kita memang tidak punya cerita ya, tidak punya cerita itu. Tapi kalau memang tidak ada cerita, mungkin kita jangan mengadakan gitu kan. Nah, kelihatannya kepergian Abram ke Mesir itu pakai logika. Mesir itu dari zaman dulu memang menjadi tempat pengungsian kan, pengungsian. Yesus pun mengungsi ke Mesir. Jadi memang Mesir itu negara adidaya pada masa itu, dan juga juga baik. Dan Abram pergi ke Mesir. Nah, kita tidak tahu apakah Allah menghendaki Abram ke Mesir. Tetapi Allah mengizinkan Abram ke Mesir. Dan ketika Abram di Mesir, Abram melakukan kesalahan berkait dengan berbohong, Allah tidak setuju gitu ya. Dan mungkin begitu. Tapi sekali lagi yang paling cocok ngomong si Abram ya. Pak Gordon bicara, ada banyak orang yang mengatakan Abram mau pergi karena kan Tuhan memberikan iming-iming janji gitu ya. Nah, ini juga menarik, iming-iming janji. Tapi ada juga orang yang ya mungkin orang juga suka diiming-imingi. Tetapi kalau orang sudah terbiasa merasakan banyak orang yang ingkar janji, susah baginya untuk untuk percaya gitu ya. Tapi yang menarik adalah bahwa iming-iming janji itu kemungkinan benar ya. Tetapi juga yang menarik saya adalah kalau Abram mau bertanya, kenapa saya yang diminta untuk pergi? Kenapa bukan orang lain? Nah, di sini kemungkinan keterpilihannya itu mungkin menjadi lebih dominan ketimbang janjinya itu. Lagi pula yang memilih adalah pribadi yang ya kita baru tahu sekarang, pribadi yang Allah yang sang pencipta itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin benar diiming-imingi janji, tetapi mempercayakan diri kepada orang yang berjanji itu juga tindakan iman. Karena yang berjanji bukan sembarang orang. Saya rasa kita lebih percaya kalau Pak Jokowi yang berjanji pada kita ketimbang orang yang tidak kita kenal lain gitu ya. Jadi istilahnya tingkat posisi orang kadang-kadang membuat kita lebih percaya pada janjinya ketimbang orang yang orang yang biasa saja. Nah, Kak Nina bicara soal tadi sempat dibahas, Abram mengambil keputusan secara logika sendiri. Tapi ada saatnya Abram percaya kepada Allah.
Adakah patokan di mana bagusnya menggunakan logika dan menggunakan iman? Ah, ini menjadi pertanyaan ini. Saya rasa hubungan kita dengan Allah itu adalah perkawanan satu-satu, atau istilahnya japri. Tidak ada di antara kita yang bisa menyamakan hubungan kita dengan Allah, sehingga kita sendiri tahu kapan kita harus berkomunikasi dengan Allah. Dan berkait patokan antara iman dan akal budi, menurut saya adalah dua-duanya merupakan anugerah Allah. Allah memberikan akal budi kepada kita agar kita bisa hidup lebih baik, tetapi juga Allah berikan iman kepada kita agar kita juga bisa hidup lebih baik. Nah, bagaimana menyatukan itu? Saya rasa cuma kita dan Tuhan yang bisa. Tapi yang saya ingin tekankan adalah kata-kata Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, bahkan dengan segenap kekuatanmu, gitu ya. Jadi apa patokannya? Saya rasa kita sendiri sama-sama tahulah, gitu ya. Tapi mungkin pertanyaannya, patokannya mungkin begini: siapa yang menjadi Tuhan di dalam pemilihan itu, dalam keputusan itu? Siapa yang dimuliakan di dalam keputusan itu? Ketika bicara soal di Mesir, sebetulnya kan yang dimuliakan itu kan egonya Abraham. Jadi siapa yang ditinggikan? Siapa yang menjadi Tuhan? Ketika kita meninggikan diri kita sendiri, mengutamakan ego kita sendiri, mungkin di situ kita harus lebih hati-hati. Mungkin di situ kali titiknya. Siapa yang dimuliakan berkait dengan dialektika antara iman dan akal budi. Mungkin begitu, Kak Nina. Nah, Mbak Uti menambahkan, meskipun diiming-imingi, percayanya Abraham adalah bahwa Allah akan menepati janjinya. Jadi sebetulnya ini menjadi menarik juga bahwa Abraham lebih percaya kepada Allah yang berjanji ketimbang kepada janji itu, gitu ya. Jadi sebetulnya percaya kepada Allah yang berjanji. Dan yang juga menarik adalah konsep kekristenan itu kan memang Allah yang berjanji. Kagak pernah manusia yang berjanji. Bahkan ketika pelangi itu muncul, yang berjanji Allah tidak mengatakan, oke, mulai hari ini kamu harus begini, 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 begini. Tapi Allah yang berjanji bahwa saya tidak akan mengadakan pemusnahan massal dan pelangi menjadi tandanya. Jadi sekali lagi konsep kekristenan adalah bukan manusia yang berjanji, tapi Allah yang berjanji. Makasih Kak Uti. Nah, Ibu atau Bapak Hein. Bapak Hein mengatakan Abraham dipakai sebagai contoh untuk tokoh Alkitab dengan temperamen flegmatis oleh beberapa penulis tentang temperamen. Apakah memang temperamen Abraham memang cocok untuk tugasnya sebagai bapak orang beriman? Bapak Ibu sekalian, berkait dengan Abraham, menurut saya adalah sesungguhnya dia bukan bapak. Mungkin dia adalah bapak orang yang paling nggak beriman. Gitu ya. Jadi sebetulnya iman itu kan anugerah. Jadi sebetulnya iman itu adalah pemberian dari Allah sendiri. Karena dari ketika Abraham melakukan tindakan-tindakan tadi, sebetulnya memperlihatkan bahwa Abraham ya bisa kita katakan bahwa dia memang tidak beriman, gitu ya. Tetapi karena iman itu anugerah, maka Abraham itu diberi anugerah untuk beriman dan dia menghidupi itu. Tentu ada naik turun. Tetapi naik turunnya itu perlihatkan kepada kita bahwa Abraham itu nggak beda dengan kita, Bapak Ibu. Juga naik turun. Kan ketika kita sungguh-sungguh merasa beriman, kita jadi sadar, kayaknya kagak beriman-iman amat gitu ya. Tapi ketika kita sadar bahwa kita nggak beriman, kita jadi semakin kuat gitu ya. Nah, di situ mungkin menarik. Beriman, nggak beriman itu menurut saya penilaiannya adalah pada Allah sendiri. Dan memang Allah mengatakan bahwa Abraham itu menyenangkan hatinya. Apalagi besok, 2 minggu lagi, kita bicara soal
ketika Abraham mengambil Ismail, sekali lagi dia menggunakan akal budinya, gitu ya. Dan ya, tapi itu tadi artinya dia cocok sebagai bapak orang beriman yang memang kadang-kadang kagak beriman. Karena iman itu adalah anugerah. Nah, ini juga menarik kali ya. Jadi jangan khawatir kalau kita merasa kadang-kadang iman kita turun. Karena ketika kita merasa iman kita turun, disitulah Roh Allah bekerja, menghibur kita bahwa iman ini anugerah. Dan karena iman ini anugerah, maka ya nanti juga akan naik lagi. Gitu kali ya? Iya. Gitu kali. Oke, ada yang lain kah? Atau ada yang mau menambahkan? Kan saya berkait dengan boleh pernyataan ya, jangan hanya pertanyaan. Kalau hanya pertanyaan kesannya saya si maha tahu. Tapi kan kita sama-sama tahu, Allah saja yang maha tahu. Jadi boleh Bapak Ibu boleh menambahkan berkait dengan iman Bapak orang beriman yang tidak beriman itu gitu ya. Tapi itulah iman, itulah anugerah. Petrus di atas batu karang ini baru ngomong tiba-tiba menyangkal Tuhan ya, jadi bolak-balik gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya memang semuanya adalah sola gratia, semua adalah anugerah gitu. Fide itu setelah sola gratia, setelah anugerah maka ada iman, sehingga iman pun juga anugerah. Monggo Ibu Bapak, boleh juga. Boleh Pak, saya hanya boleh nambahin sedikit. Oh, banyak juga boleh Bu, supaya saya nggak capek. Iya. Ya, silakan Bu Lia. Malam semuanya. Kalau kita tadi Bapak menjelaskan tentang Abraham, kalau yang saya lihat memang kisah Abraham ini lebih mengingatkan kita tentang bagaimana kita juga yang kadang-kadang memakai akal pikiran dan ego kita. Jadi ini gambaran ya. Saya ngelihatnya ini gambaran kita, tetapi karena Abraham itu sudah memang dipilih oleh Allah, di sini kita melihat juga bagaimana Allah itu menepati janjinya. Meskipun Abraham melakukan kesalahan, buktinya itu tadi karena Allah itu meluputkan Sarah dan Abraham untuk lebih jauh berdosa gitu. Kalau kita pikir-pikir sih memang ya Abraham yang berbohong, tapi kok ya seperti tadi Tuhan masih melindungi Abraham dan istrinya daripada dan melindungi Firaun juga untuk tidak melakukan dosa. Tapi yang menarik di sini kalau saya melihat itu Sarah ini, iman Sarah ini terhadap suaminya, kalau mungkin kalau seperti di zaman kita sekarang agak susah untuk diterapkan ya. Kadang kita sebagai istri juga, lu salah, nggak bisa, itu kan bohong gitu. Tapi kok di sini Sarah itu benar-benar taat sama suaminya, tunduk kepada suaminya. Itu yang bisa ditarik juga karena dari beberapa bacaan yang dalam Kejadian itu Sarah itu menyebut Abraham, kalau nggak salah saya pernah itu menyebut Abraham sebagai tuannya gitu. Jadi benar-benar memang dia taat. Disitulah memang Tuhan bekerja untuk ini. Jadi memang karena dia dipanggil, jadi Tuhan meluputkan dia dari setiap kesalahan. Jadi ini gambaran kalau kita juga harus lebih beriman, Tuhan akan menyertai kita. Ini menguatkan, kalau saya ngelihat ini menguatkan iman sih. Dengan membaca ini, mendengar tadi Pendeta Yoel juga. Ya. Saya kira itu aja sih. Terima kasih Ibu Lia. Jadi memang kalau saya ditanya ya, kenapa sih Sarah taat? Karena cinta, Bu. Ya, jadi iya, cinta itu mampu membuat orang melakukan hal-hal yang kagak masuk akal. Bahkan mungkin Sarah juga sadar secara logika
daripada Abraham ini, daripada suaminya ini mati, gara-gara saya adalah istrinya, kan ya mendingan kita berbohong, ya kan? Ya memang karena cinta juga nih, karena cinta. Tapi yang menarik ternyata skenario berubah. Bukan orang Mesir yang suka sama Sarai, yang suka adalah Firaun gitu kan, jagoannya gitu kan. Kalau di jagoannya mau ngomong apa gitu kan. Dan akhirnya Tuhan punya cara. Tapi sekali lagi kemungkinan Sarai juga sadar bahwa oh ini logis juga ya. Kan biasanya kan kalau adik pasti suami saya nggak dibunuh. Tapi kalau suami istri bahkan dibunuh gitu ya. Tapi kemungkinan Abraham memang tidak terlalu tahu tipikal orang Mesir gitu ya. Dan mungkin dia underestimate juga. Ternyata orang Mesir bahkan Firaunnya itu sangat menghargai perkawinan gitu ya. Ya itu ada Bu Rahel bilang, tapi kan yang naksir raja Pak gitu ya. Jadi memang itu menjadi berbeda gitu ya. Tapi di situ mereka jadi belajar, ya jangan mengandalkan diri sendiri gitu ya. Jangan mengandalkan diri sendiri. Tapi sekali lagi, Sarah begitu juga mungkin karena cinta. Ya. Nah, juga kemungkinan. Ini kita bisa ngobrol soal Sarah. Kan kalau Abraham itu mati, maka janji ini nggak akan tergenapi nih. Janji bangsa yang besar. Tapi dengan berbohong, sebetulnya janji bangsa yang besar itu juga nggak tergenapi kalau Sarai jadi istrinya Firaun gitu kan. Jadi mungkin ini juga mereka sama-sama ingin memelihara janji, tentu dengan kemampuan logikanya yang terbatas. Tapi ada seorang teolog, saya lupa namanya, mengajak kita untuk berani mengambil keputusan dengan memakai logika. Kalau salah pun, selama itu diambil dengan sebaik-baiknya, Tuhan pasti bisa mengubahnya. Gitu ya. Tuhan pasti bisa membawanya ke arah yang lebih baik. Jangan masalahnya banyak orang nggak berani ngambil keputusan karena takut salah. Tapi kadang-kadang memang Tuhan dalam tanda petik itu diam. Sehingga kita harus mengambil keputusan berdasarkan logika kita sendiri. Tapi percayalah, kalau kita berada dalam lingkungan Allah, kasih Allah, ada lagunya tuh, kasih Allah yang melingkupi saya. Nah, jadi ketika dalam lingkupnya, maka sebetulnya kita selama kita bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, kalaupun keputusan itu salah, kita bisa minta tolong Tuhan untuk memperbaikinya. Saya selalu kadang-kadang ketika mengambil keputusan salah, yang menurut saya nggak yakin kebenarannya, saya hanya bisa bilang begini, Tuhan, kalaupun ini keputusan salah, ya tolong tinggal dibelokin lagi aja, gitu kali ya. Tapi tentu dengan jangan mengambil keputusan yang sudah pasti salah, tidak. Tapi ketika kita tidak tahu kepastian kebenarannya, maka kita bisa minta tolong Tuhan untuk kalau itu salah, tolong Tuhan yang perbaiki. Mungkin gitu. Lalu ini memang betul kebohongan putih toh tetap kebohongan gitu ya. Jadi ketika Abraham bilang bahwa dia saudaranya, ya tapi kan artinya ketika orang bertanya dia istrimu enggak, ya kita bisa bilang kan ya atau tidak. Jangan katakan dia saudara saya gitu kan. Itu mungkin persoalannya kan, sehingga Firaun mengambil dia untuk masuk ke haremnya, untuk bersama dengan selir-selirnya. Dan itu hanya mungkin kalau bukan istri orang. Nah, kalau itu istri orang, tidak mungkin Firaun mengambil Sarai untuk masuk ke dalam haremnya. Ya. Tapi kalau saya boleh memilih, saya lebih suka cara kekristenan, karena dengan begitu, maka saudara dan saya tidak perlu minder dengan tokoh-tokoh Alkitab. Kita tidak perlu mengatakan bahwa Abraham lebih hebat dari saya. Enggak. Abraham sama dengan kita. Kalau Abraham orang Jawa, Abraham juga sama-sama makan nasi. Dan karena itulah kita bisa jatuh seperti Abraham,
tapi kita juga bisa bangkit seperti Abraham. Jadi jangan lupa itu. Kita bisa jatuh seperti Abraham, tapi kita juga bisa bangkit seperti Abraham. Kita bisa tidak percaya seperti Abraham, tetapi kita juga bisa sangat percaya seperti Abraham. Dan menurut saya itu penghiburan bahwa kita bisa seperti dia gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kan ya dia kan Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri pernah berkata kan, kalau boleh cawan ini lalu. Sehingga kalau saudara mengeluh, ya ragu-ragu, ya nggak apa-apa, Tuhan aja ragu-ragu, gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu ya, jangan merasa bahwa bagaimana gitu kan. Kalau kita merasa takut, ya Tuhan Yesus juga takut. Kita khawatir, ya Tuhan Yesus juga khawatir. Tapi karena itu, maka yang paling enak curhat sama Tuhan Yesus. Yang pernah khawatir, pernah menangis, pernah ragu-ragu, pernah juga tertawa gitu ya. Jadi enaknya curhat bukan sama Superman. Kalau curhat sama Superman, ya dia nggak merasakan apa yang kita rasakan gitu kali. Nah itu dia. Kan Natasha mengatakan setuju. Abraham manusia biasa. Ya memang sih dia nggak bisa terbang, jadi dia memang bukan Superman gitu ya. Jadi dia memang manusia. Lalu Abraham itu Islam ya, hehehe. Wah, ini Pak Pendeta tadi maksudnya apa nih? Abraham itu Islam ya. Ya, tapi yang menarik Bapak Ibu berkait dengan Islam itu kan aslam, salam, artinya penyerahan diri. Jadi Islam itu artinya penyerahan total, dan itu memang hanya terlihat dari diri Abraham, total gitu ya, total, gitu ya. Penyerahan total kepada Tuhan, gitu ya. Dan ketika kita menyerahkan kepada Tuhan total, yang kita serahkan kan tidak hanya kekuatan kita, yang kita serahkan juga kelemahan kita. Yang kita serahkan bukan hanya kehebatan kita, tapi juga kekurangan kita. Jadi baiklah ya, yang dipersembahkan itu semuanya lah. Jangan sedikit-sedikit gitu ya. Ya, orang beriman, betul. Ya. Mungkin di atas masih ada komen. Mungkin yang dilakukan Abram mengaku Sarah sebagai saudaranya adalah common practice di zaman itu. Iya. Mungkin begitu ya. Sedangkan memang Sarah itu ada saudara juga ya sama Abram ya. Betul. Abram tidak salah ketika mengatakan Sarai itu adiknya. Abram tidak salah dengan mengatakan itu. Tetapi Abram salah karena dia menyembunyikan kenyataan bahwa Sarah adalah istrinya. Karena kalau sekedar adik, maka aman masuk ke harem kan? Aman masuk ke kelompok gundik raja, selir gitu ya. Dan raja selalu nggak mau istri orang gitu. Tapi itu tadi inilah yang kadang-kadang menyembunyikan kebenaran, menurut saya juga kesalahan gitu ya. Mungkin gitu Kak Nina. Oke, terima kasih. Ini Pak Hen masih ada terakhir komen. Tuhan memanggil Abraham dan membentuk Abraham yang punya banyak kelemahan untuk menjalankan misi Allah. Inisiatif datang dari Allah. Itu ada komen dari Pak Hen tadi ya. Iya. Dan itu benar. Kejadian 12 ayat 1 dimulai dengan gitu kan. Maka berfirmanlah Allah kepada Abram. Gitu kan. Kagak ditulis maka mendengarlah Abram kepada Allah, enggak. Jadi yang inisiatif selalu dari Allah. Konsepnya memang selalu sola gratia. Inisiatif Allah adalah causa prima. Allah adalah penyebab utama. Saudara dan saya adalah orang yang diberi karunia untuk menanggapi apa yang disabdakan gitu ya. Benar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yoel. Jadi malam hari ini kita bicara bagian pertama. Kita dari tadi berbicara Abraham begitu ya. Tetapi hari ini bacaan kita statusnya masih di dalam Alkitab masih disebut dengan Abram. Jadi nanti ada saatnya berubah menjadi Abraham, begitu Pak Yoel ya. Jadi hari ini kita bersahabat dengan seorang yang bernama Abram dan istrinya juga masih bernama Sarai. Bapak Ibu, tadi kita mengingat pertama adalah Abram adalah orang yang percaya dan dia mau pergi ke tempat yang dia belum tahu. Itu satu tindakan yang luar biasa, padahal dia sudah enak, begitu kan? Kalau kayak kita udah enak disuruh pergi ke tempat yang nggak tahu kok ya mau ya, itu sebenarnya
keputusan iman dari Abram. Yang kedua, saya catat di sini Abram juga sempat jatuh di mana dia berbohong, dia menggunakan akal budinya secara boleh dibilang kurang pada tempatnya, begitu ya. Dia kurang mengutamakan Allah. Ada juga titiknya dia seperti itu. Ada juga titik menarik di mana dia memberi kesempatan Lot untuk memilih. Nah, hari ini kita mungkin kurang bahas, tetapi di situ tadi kok ya Lot yang disuruh milih, mendingan dia juga milih sendiri, dia yang lebih tua, begitu kan. Dan Lot memilih bagian yang terbaik, dan itu pun diturutinnya. Nah, ini juga bagian yang menarik dari Abram. Begitu dia kasih milih, enggak juga dibilang, kamu pilih yang baik, enggak jadi, gitu ya. Enggak juga ya, tetap diturutin. Nah, itu bagian ini. Dan tadi Abram tidak menerima hadiah dari raja. Nah, ini juga catatan. Mungkin ini kisah yang jarang juga kita dengar, begitu ya. Dan Abram juga, ini kita ingat banget bahwa Abram tidak mempunyai anak dan dia mempercayai dan dia mencurhati Allah tentang hal ini. Ini hal yang menarik, di mana ketika kita bersedih, ketika kita punya masalah, kita boleh datang kepada Allah dalam bentuk curhat dan Allah akan mendengarkan kita. Ini hal yang menarik juga. Dan tadi ada statement dari terakhir tadi adalah percaya adalah tindakan yang terlogis. Mungkin ini menjadi pegangan kita malam hari ini. Percaya adalah tindakan yang terlogis. Karena apa? Karena kita tidak tahu masa depan. Yang tahu masa depan adalah Tuhan. Maka ya kita percayalah sama Tuhan. Kenapa juga kita mesti percaya pada pemikiran kita sendiri? Ini adalah suatu logika yang kita pegang. Bapak Ibu, boleh tambah dikit kan Nina? Oh boleh, silakan. Iya, jadi Lot melihat apa yang dilihat. Lot memilih apa yang dilihat. Tapi yang menarik adalah ketika Abram karena sudah memang gayanya yang penting adalah kekerabatan terjaga, yang penting adalah mereka nggak berantem, maka Allah memperlihatkan kepada Abram apa yang tidak terlihat. Gitu. Jadi kalau Lot memilih apa yang terlihat dan memang itu subur, tapi Allah akhirnya di ayat berikutnya kan dia mengatakan, oh jelajahi ini. Karena dijelajahi kan masih jauh tuh, memang belum kelihatan gitu ya. Jadi sebetulnya Allah menolong kita melihat apa yang tidak kita lihat. Dan memang itu iman. Karena memang yang bisa melihat apa yang tidak dilihat kan memang Tuhan sendiri nih. Dan dan menurut saya itu baik juga kalau kita kembangkan. Jadi jangan menilai buku dari sampulnya doang gitu kan. Ya itu sebetulnya menarik. Lot mengambil pilihan dari sampulnya gitu ya ketika memilih yang subur itu. Tetapi ternyata pilihan Abram ketika dia tidak memilih, Allah mengatakan pilihan Abram tetap lebih baik karena Allah memperlihatkan apa yang tidak terlihat. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ketika dia memilih yang baik, ternyata itu Sodom dan Gomora ya, tempat yang jahat begitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Jadi inilah malam hari ini yang kita pelajari Bapak Ibu. Jadi minggu depan, 2 minggu lagi kita akan bertemu lagi dengan tema yang selanjutnya. Begitu ya. Tetap kita membahas tokoh Abraham, namun jangan khawatir, kita masih punya banyak cerita yang menarik tentang Abraham. Oke, kita akan tutup malam hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Malam hari ini kita berdoa dipimpin oleh Pak Gordon ya. Nggak nyanyi dulu ya, nggak ada ya. Baik, sebelum Pak Gordon solo saja. Nanti panjang. Baik, sebelum doa penutup, menarik tadi jam 7 sampai jam 9 waktu Papua, saya dan teman-teman ada kelanjutan pelatihan Langham di regional 1 itu bagian timur itu Papua regional 1 bagi kami di Langham. Lalu pelatihan itu adalah latihan khotbah, jadi jemaat-jemaat awam, tapi mereka berlatih khotbah dan salah satunya adalah Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 bahannya. Jadi sangat-sangat terkait banget dengan materi kita malam ini. Dan yang menarik adalah bagian terakhir daripada Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 tadi adalah di mana Abraham ketika ia sampai dimanapun dia membuat mezbah dan menaikkan syukur pada Tuhan. Ya.
Artinya tuh ketika disampaikan di dalam khotbah itu yang menarik adalah kalimat-kalimat di mana ketika kita terkoneksi dengan Tuhan dimanapun, jangan lupa untuk mengucap syukur. Ya, nah, karena itu kita juga sekarang mengucap syukur untuk berdoa. Semua sudah berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami di dalam pemahaman Alkitab dan Tuhan telah mengirim hamba-Mu, rekan kami, Pendeta Yoel, telah menguraikan bagian pertama daripada PA berseri ini. Kiranya apa yang sudah dituturkan, disampaikan, dijelaskan semakin melengkapi kami dan kami semakin memahami bagian-bagian yang terkait dengan kehidupan tokoh Alkitab, Bapa segala orang beriman, yaitu Abraham, dan juga pada saatnya Bapak kami juga akan bertemu kembali untuk materi-materi bagian yang lain, kelanjutan yang membahas tentang Abraham ini. Terima kasih Bapak di surga, kami percaya bahwa semua yang kami peroleh di sini tidak berlalu, tetapi meneguhkan kami, memperkaya kami, sehingga kami boleh mampu belajar dari hal-hal yang baik, hal-hal yang sudah menjadi contoh teladan yang diungkapkan oleh Abraham, terutama sikap iman, percaya, ketaatannya kepadamu ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, Engkau memberkati Pendeta Yoel dalam kehidupannya, Engkau pakai terus dia di dalam karya dan pelayanannya, baik di jemaatnya di GKJ Jakarta maupun dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah keluarga. Tuhan yang selalu melindungi dan menjaga, memberikan kesehatan yang baik. Tuhan juga memampukan dia agar setiap apa yang disampaikan sungguh firman Tuhan itu dan juga berita-berita akan kasih anugerah Tuhan didengar dan juga menjadi berkat bagi mereka yang mendengarnya. Pertemukan kami juga kembali 2 minggu yang akan datang. Teman-teman kami yang belum hadir malam hari ini, biarlah kami yang hadir saat ini boleh mengajak mereka, mengingatkannya juga, sehingga kami semakin lebih dalam kembali dalam kami mau mempelajari dan menggali daripada firman Tuhan itu. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan memberkati Komisi Dewasa yang telah memfasilitasi kami di sini juga, dan juga teman-teman kami yang sudah ambil bagian sehingga acara malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Sebentar nanti kami akan berpisah, kami melanjutkan kehidupan di sisa hari ini. Mungkin kami akan langsung istirahat, jaga dan tenangkan kami, supaya kami dapat boleh melewati kegelapan malam dengan tidur baik, dengan nyenyak, dengan damai, dan besok pagi izinkan kami boleh menyambut kembali kasih anugerah yang dari Tuhan. Kalau ada di antara kami melanjutkan aktivitas dan pekerjaan yang tersisa, berikan kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikannya. Inilah doa dan juga syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih Pak Gordon. Bersama. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih, Pak Yoel. Pak Ibu. Terima kasih Pak Yoel. Yo, makasih. Kita akan berjumpa 2 minggu lagi. Siap. Oke. Halaman kedua. Oke. 1